Kami terima sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Itu konsekuensinya adalah ada layer birokrasi yang dipangkas. Ya, kita akan langsung membahasnya dalam segmen dialog. Anda juga dapat berinteraksi dengan mention ke akun Twitter kami @jaktvcom dengan hashtagnya Satlak Prima dibubarkan. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Gatot Dewa Broto, Sekretaris Kemenpora. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mbak Lulu. Ya, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih kembali datang ke Jak TV. Pak Gatot, ini bicara mengenai membubarkan Satlak Prima ini, apakah juga memang karena melihat prestasi yang sebelumnya gitu, yang memang Indonesia tidak mencapai target, bahkan bisa dikatakan prestasi terburuk ketika mengikuti Ya, tapi sebelum itu saya jawab, mungkin ada satu hal yang kami jelaskan juga seperti yang tadi pada saat intronya. Iya. Kayaknya serem banget ya kata-kata dibubarkan. Karena di Perpres yang baru ini, yang alhamdulillah sudah ditandatangani Pak Menteri, itu tidak ada istilah kata-kata pembubaran. Memang istilahnya likuidasi. Tapi itu hak media untuk menyebutkan, sama seperti dulu interpretasinya Mbak. Menjadi dibubarkan gitu ya. Mungkin Mbak Lulu masih ingat pada saat geger-geger PSSI dulu. Kami itu tidak ada kata-kata pembekuan. Hanya menyebutkan untuk tidak mengakui keberadaan dari PSSI. Tapi kemudian bukan diapa-apain, menjadi lebih branded kalau disebut itu pembekuan PSSI, tapi itu tuh itu hak yang istilah lebih, gitu yang digunakan istilahnya lebih nendang gitu, nggak apa-apa, lebih seksi gitu ya untuk media. Kembali ke tadi, memang banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, dan terutama memang kemarin momentumnya adalah SEA Games gitu. Tapi kalau itu dianggap kegagalan Prima, enggak semata-mata Prima. Kami pun merasa dirinya kami gagal, ya. Karena kalau terkait dengan keuangan itu tidak tidak tersentuh oleh Prima. Jadi Prima itu hanya murni ngurus tentang masalah atletnya, bagaimana performanya, high performanya, bagaimana sukses, strateginya. Kalau masalah uang mungkin Mbak pernah cerita, tidak langsung enggak, sama sekali ya? enggak, karena uang enggak, honor, kemudian peralatan, kemudian akomodasi itu memang di kami. Dan di beberapa kali kesempatan baik Pak Menteri, saya dan sejumlah pejabat selalu mengatakan itu adalah kesalahan kami, bukan kesalahan Prima gitu. Tapi dalam konteks ini memang oleh Pak Presiden, Pak Wapres, dan Pak Menteri juga tadi saya sebut, ada layer yang harus dipangkas. Nah, layer itu dipangkas dengan asumsi berdasarkan Perpres yang baru ini, misalnya contohnya konteks masalah target itu langsung kepada cabur. Kemudian cabur memang lebih berat menentukan kriteria, kemudian promosi degradasi, standarisasi mereka juga. Nah, hadirlah KONI. KONI di sini tidak menggantikan ya. KONI ini dalam konteks hanya membantu menteri. Kalimatnya di situ adalah membantu menteri. Dalam konteks KONI itu yang nanti khusus seperti hanya Prima, ada beda-beda tipis, itu yang misalnya, oh ya cabur ini nggak mungkin dia mendapatkan emas, yang melakukan assessment itu adalah KONI. Dari KONI gitu. Begitu ya. Artinya ini kan Prima ini sudah dibubarkan, ada anggaran juga yang sisa, ini langsung ke cabur-cabur yang ada, atau melalui KONI, atau bagaimana sebenarnya prosedurnya? Artinya tugas mereka sebagai membina atlet-atlet yang memang berprestasi ini, kemudian dialih tugaskan ke KONI gitu sebenarnya, Mbak. Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik ya, Mbak ya. Tadi juga pada saat jumpa pers saya jelaskan. Jadi nanti nggak ada uang yang anggaran yang parkir KONI nggak langsung, murni langsung dari Kemenpora kepada Indo atau cabur-cabur itu sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Mbak Lulu, ini kan ada uang yang sisa. Tadi saya sampaikan kepada media bahwa spending per tanggal 18 kemarin yang sudah pengeluaran, yang sudah ada itu terhitung 259 miliar. Dari total anggaran 500, tapi yang 100 sudah dipakai untuk kegiatan untuk NPC di Solo. Kurang lebih berarti masih ada sekitar 150 kan. Nah, 150 itu harus habis digunakan tahun ini, dan itu langsung juga uang itu dikirimkan kepada cabur. Tapi cabur juga nggak begitu saja langsung menerima. Kami harus menyusun kriterianya. Pertama, apakah ini prioritas untuk Asian Games atau tidak. Yang kedua, bagaimana hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, kami ingin memberlakukan semacam undertaking letter. Kalau you nggak bisa mencapai target, itu nanti resikonya apa? Artinya resikonya bukan apa-apa. Mungkin the next akan mungkin dikurangi bantuannya dan sebagainya. Artinya pembagian besaran cabang olahraga ini sekian, cabang olahraga sekian. Ini dari Kemenpora dan KONI atau bagaimana? Ya, ini menarik juga. Jadi pada saat kami pertemuan, tadi kami ada rapat,
Pak Cipto selaku yang pernah memimpin Prima juga ada jajarannya, KONI juga ada. Poinnya adalah kami jelaskan kayaknya minggu depan perlu ada semacam FGD di forum diskusi itu akan dijelaskan. Ini kan masih mix kan Mbak gitu. Ini nanti bagaimana sistem distribusi keuangannya, kemudian standarnya seperti apa, pelaporannya seperti apa, lalu dalam waktu yang sangat singkat ini seperti apa gitu. Nanti akan kami formatkan dalam FGD di minggu depan. Gitu. Ya, karena termasuk juga untuk pembinaan atlet-atlet berprestasi ini untuk mencapai target di Asian Games 2018 waktunya sudah setahun kurang ini Pak, mungkin sekitar 10 bulan ya. Kurang Mbak. Kurang dari sebelum. Seperti apa nih untuk menggenjotnya itu? Tapi jawabnya tahan dulu Pak, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya. Tadi saya menanyakan kepada Pak Gatot terkait dengan bagaimana cara menggenjot ini untuk membina prestasi atlet berprestasi termasuk mencapai targetnya 10 besar di Asian Games 2018. Iya, jadi kemarin pagi pada saat kami diundang Pak Wapres rapat di Istana Wakil Presiden, ada pihak KONI, kemudian dari PMK, kemudian dari pihak Inaskok juga ada, itu dipaparkan oleh KONI. Bagaimana untuk mencapai target 10 besar, karena memang targetnya dari Pak Presiden, Pak Wapres itu harus 10 besar. 10 besar, Karena 3 tahun yang lalu pada saat Asian Games di Incheon kita di nomor 17. Maksudnya sih kita sebagai tuan rumah kan nggak hanya ingin tuan rumah yang baik, tapi harus ada prestasi, kemudian jangan sampai ada masalah hukum dan ada multiplier efeknya. Kami ada strategi untuk itu. Sebetulnya strateginya itu nggak beda atau beda-beda tipis dengan apa yang sudah disusun oleh Prima gitu. Ya, ini tinggal melanjutkan, hanya satu ada catatan kritis dari kami, jangan sampai yang sudah disusun itu strateginya, targetnya, kalau ada margin errornya itu jangan terlalu jauh. Kayak kemarin kami mentargetkan di Malaysia itu dapat 55 medali emas, tapi faktanya jauh banget. Jauh gitu. sekali, Itu poinnya adalah betul-betul harus realistis supaya publik itu tidak amat kecewa. Tapi sekali lagi ekspektasi yang tinggi soalnya dan itu besar. Dan yang kedua adalah memang kami ada kendala infrastruktur ya. Nah, tapi harapannya di nanti Januari ke belakang meskipun sempit banget itu kayak yang ada di GBK itu bisa dimanfaatkan, karena GBK insya Allah kan di bulan November ini udah selesai. Dan bahkan kayak stadion utama saya nyatakan sudah selesai, itu udah hampir 100% dan berapa itu bisa digunakan, renang juga luar biasa, itu level dunia gitu. Dan tetapi sambil nunggu selesainya itu juga kita menggunakan venue-venue yang tersebar di beberapa tempat. Gitu. Oke, baik. Nah, pembubaran Satlak Prima ini kan juga katanya untuk memotong atau meringkaskan birokrasi. Nah, kemudian apakah dengan dipotongnya ini juga lebih memudahkan, termasuk juga untuk pengawasannya itu sendiri bagaimana nanti ke depannya, Pak? Jadi ini kelebihannya dari Perpres ini, tadi saya katakan ada layer birokrasi yang terpotong. Tadinya ibarat orang itu masih belok. Masih harus belok ya. Sekarang bisa langsung lurus gitu ya, jalan tol ya. Yang masih menjadi concern kami harus bicara jujur pada pemirsa. Cabur itu kan mereka memang pengalaman di bidangnya ya. Mereka pengalaman di bidang teknisnya, targetnya. Tapi harus punya persepsi yang sama. Karena tiba-tiba Mbak bisa bayangkan, mereka langsung digelontor uang sekian M, sekian puluh M dan sebagainya. Dan itu harus butuh akuntabilitas yang bagus, karena kalau enggak terus terang kami harus mengakui 2 kali kami dapat disclaimer dari BPK itu nyesek banget ya. Memang yang salah bukan mereka, yang salah kami lagi-lagi. Kami nggak ingin menyalahkan siapapun. Dan bahkan yang menarik kemarin, artinya harus ada antisipasi untuk hal semacam ini nih, Pak. Iya, makanya itulah sebabnya di dalam Perpres juga disebutkan untuk pengawasannya itu Kemenpora akan melibatkan pihak inspektorat internal kami, kemudian pihak BPKP dan BPK. Gitu. Tapi kemudian bagaimana agar para cabur ini nanti bisa ya mereka memiliki kemampuan tapi dengan kondisi dan situasi yang sangat mepet sekali, bisa dikatakan seperti itu, apa yang bisa dimaksimalkan begitu? Nah, karena kan tidak semua kemampuannya sama nih masing-masing cabur. Iya, pertama tadi saya katakan minggu depan ada FGD. Ya. Kemudian yang kedua ada pernyataan yang menarik dari Pak Richard Sambera. Dia itu kan the legend perenang kita kan ya. Itu tadi meminta, strongly request kepada Kemenpora agar Kemenpora mengeluarkan surat edaran kepada PBBB agar atlet itu tetap menjaga kontinuitas latihan.
sehebat apapun penerapan strategi itu ujung-ujungnya kan atlet. Jangan sampai di hari-hari sekarang atlet sangat bimbang. Lalu gue mau ngapain? Gue latihannya gimana? Lalu yang bayarin gue gimana gitu. Tadi langsung kami terima oleh semua peserta rapat dan dipastikan bahwa kami akan segera mengeluarkan surat edaran kepada PBBP dan PBBP tidak perlu khawatir masalah itu. Oke, sudah ada respon balik untuk dari beberapa PB atau cabang olahraga ini? Kalau saya tahunya dari media ya, dari media dan ya memang sempat ada pro kontra, tapi poinnya sih adalah bahwasanya media cabang setelah kami ceritakan mereka bisa memahami. Tapi sekali lagi perlu kami duduk bareng sama mereka. Gitu. Dalam FGD ini akan di minggu depan. Gitu karena Mbak bisa bayangkan ya Mbak ya, tiba-tiba bebannya berat banget loh. Tadinya masalah seleksi itu urusan prima, kriteria prima, standar prima, promosi degradasi prima. Tiba-tiba mereka dengan luapan PR segambreng, belum lagi mikir targetnya bisa enggak gitu. Dan ini kami nggak ambil risiko. Dan tadi karena di kami itu ada deputi yang bidangi itu, saya minta kepada deputinya tolong segera ini dibuat kerangkanya, time frame-nya, karena saya masih ingat ucapan dan perintah dari Pak JK kemarin, dalam hitungan hari harus tuntas masalah ini semua. Gitu. Karena dengan menuntaskan masalah ini kita berharap target bisa tercapai ya Pak untuk tahun depan. Terima kasih Pak Gatot telah bergabung bersama kami.